Halo saudara, selamat petang. Tahun 2022 ini bakal jadi ujian prioritas kepentingan para elit politik. Tahun ini kita diperkirakan akan mengalami gelombang COVID-19 varian Omikron. Dan tahun ini pula konsentrasi bekerja para pejabat dengan latar belakang partai politik akan terpecah untuk persiapan pemilu 2024. Inilah catatan Kompas TV, saya Sofi Syarif. Setelah sekian bulan menikmati rendahnya COVID-19, baru kemarin Indonesia kembali mencatatkan penularan di atas 1.000 kasus dalam satu hari. Meningkatnya kasus COVID-19 diduga akibat varian Omikron, tampak pada penutupan sejumlah sekolah. Kasus harian COVID-19 di Indonesia akhirnya kembali berada di kisaran 1.000. Jumat kemarin, angka penularan COVID-19 selama 24 jam mencapai 1.054 kasus. Terakhir kali kasus COVID-19 harian kita di atas 1.000 adalah 3 bulan lalu, yakni 14 Oktober 2021. Indikasi kenaikan kasus ini mulai tampak saat belasan sekolah di Jakarta ditutup per tanggal 13 Januari 2020 gara-gara COVID-19 mulai merebak. Padahal keputusan menggelar sekolah tatap muka belum genap 2 pekan. Selain itu, jumlah pasien COVID-19 yang dirawat di Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta per 14 Januari bahkan mencapai 2.380 orang. Kementerian Kesehatan bahkan memprediksi puncak kasus COVID-19 akibat Omikron bakal tiba pada Februari hingga Maret mendatang. Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung, Kementerian Kesehatan, Siti Nadia Tarmizi mengatakan, puncak kasus sekitar minggu pertama atau minggu kedua Februari. Kalau kita lihat tidak akan sampai prediksi IHME di atas 300.000 kasus. Harian perkiraan para ahli 50.000 sampai 70.000 kasus positif harian. Kasus aktif COVID-19 akan banyak karena jumlah harian tinggi, sementara waktu sembuh sama seperti varian Delta 10 hingga 40 hari. Kata Siti Nadia Tarmizi seperti dikutip laman detik.com. Baik pemerintah maupun masyarakat sama-sama punya kewajiban menekan penyebaran COVID-19 demi memastikan lumpuhnya fasilitas kesehatan ketika gelombang Delta tidak terulang, demi penanganan pasien yang maksimal. Melihat potensi besar penularan Omikron di tanah air, tidak berlebihan rasanya kita semua meminta segenap jajaran pemerintah, tidak terbatas pada Kementerian Kesehatan dan Satgas COVID-19, untuk serius berkonsentrasi menangani penyebaran COVID-19. Meski sejumlah ahli kesehatan meyakini gejala Omikron tidak akan seburuk Delta, tetapi sifatnya yang sangat cepat menular, tetap memunculkan risiko lumpuhnya banyak aktivitas publik. Yang jadi masalah, selain harus berhadapan dengan COVID-19 varian Omikron, di tahun 2022 ini rakyat juga terancam dikesampingkan permasalahannya. Karena para elit politik sudah bakal sibuk mempersiapkan diri untuk kontestasi pemilu 2024. Berkaca dari periode-periode yang lalu, 2 tahun sebelum masa pemilu, kerap kali tugas-tugas kenegaraan dikesampingkan oleh para menteri. Kewajiban kenegaraan mereka lantas diserahkan kepada wakil menteri atau jajaran di bawahnya demi menjalankan tugas partai untuk mempersiapkan strategi kemenangan pemilu. Para menteri berasal dari partai politik yang duduk di kabinet dan terkait langsung dengan penanganan COVID-19 tentulah diminta tetap fokus dan bersatu padu. Indonesia berada dalam situasi yang belum sepenuhnya selesai. Dengan COVID-19 ditambah lagi ancaman gelombang COVID-19 varian Omikron. Bahwa ada kepentingan mengamankan agenda pemilu, masyarakat tentu bisa paham. Tetapi gelaran 2024 jangan sampai membuat lupa tugas-tugas utama para menteri yang sejak awal diminta berkomitmen bekerja demi rakyat. Kesibukan partai politik untuk konsolidasi 2024 boleh-boleh saja, tapi tidak lantas melebihi kerja-kerja untuk rakyat. Setia bekerja di kabinet negara bukan semata-mata setia bekerja untuk presiden maupun partai, melainkan utamanya
setia bekerja untuk masyarakat. Sampai di sini catatan Kompas TV pekan ini. Saya Sofi Syarif. Terima kasih.